Halo Tribuners, kembali lagi di Football Time edisi pekan ini bersama saya Claudia Noventa. Dan saya Elvan Fajar. Nah, pekan ini kita masih akan membahas soal serunya bursa transfer musim ini, terutama di Liga Eropa ya Mas ya, karena memang sudah ditutup pada 31 Agustus atau 1 September 2021. Dan bicara soal bursa transfer pada musim ini, Mbak, itu bisa dikatakan sebagai transfer yang cukup menghebohkan ya? Yap, fantastis, luar biasa. Nggak disangka-sangka. Tidak disangka dan cukup mengejutkan. Yaitu diantaranya adalah pindahnya atau hijrahnya seorang Lionel Messi, Mbak, seorang legenda Barcelona yang rela meninggalkan klub yang sudah dibela 11-an tahun ke Paris Saint-Germain hanya demi uang. Oh, bukan. Uang yang mungkin bisa juga uang. Dan kemudian yang kedua adalah kembalinya seorang Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester United yang merupakan klub yang memang membesarkan namanya. Berarti kebalikannya nih, Mbak. Kalau Ronaldo kembali ke klub yang sudah memberikan namanya, justru Lionel Messi itu justru meninggalkan klub yang membesarkan namanya. Jadi bisa dilihat nih mana yang tidak setia. Maksudnya bisa dilihat nih kalau pergerakannya juga akhirnya menarik ya, karena biasanya kan Messi jago kandang nih sebutannya karena di Barcelona, terus sedangkan menerima tantangan ya, Mbak, seorang Messi untuk kalau bisa keluar dari zona nyaman bersama Barcelona. Nah, dan juga didatangkannya malah ke PSG yang memang juga pemain-pemain bintangnya banyak ya. Jadi apakah dia juga mampu Tapi selain Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, Mas, ada kepindahan yang juga nggak kalah mengejutkan, yaitu dikembalikannya Antonio Griezmann dari Barcelona ke Atletico Madrid nih. Jadi nggak cuma melepas Messi. Ini sebenarnya Barcelona tapi juga ditinggal Griezmann. Bisa dikatakan bodoh ini, Mbak. Kenapa? Karena tadi, Mbak, selain melepas Lionel Messi ke PSG dengan bebas transfer, tidak ada masukan atau tidak ada hasil yang didapat Barcelona. Ini yang kedua justru melepas seorang Antonio Griezmann yang juga merugi, Mbak, ke Atletico Madrid. Karena dulu Griezmann waktu dibeli kan sejumlah 120 juta euro ya, atau 2 triliun. Tapi waktu dilepas cuma 40 juta euro atau sekitar 670 miliar rupiah. Aduh, rugi bandar banget nih sebenarnya Barcelona. Tapi mau gimana, Mas? Setelah Messi nggak dapat untung, ya udahlah setidaknya melepas Griezmann dapat 600 miliar. Selain itu juga mengurangi beban gaji, Mbak. Betul. Memang finansial dari Barcelona ini sedang terburuk-buruknya. Iya, karena itu juga menjadi alasan Messi untuk hengkang ya, karena nggak mau gajinya dipotong 50%. Dan selain juga Antonio Griezmann juga ada kabar kedatangan Saul Niguez nih, Mas, yang bergabung ke Chelsea dari Atletico Madrid ya. Ini dengan status pinjaman seperti Antonio Griezmann tadi ya, Mbak. Tapi kan awalnya memang gitu, dipinjam dulu tapi nyaman, ya udah menetap kan. Ya, dipermanenkan. Nah, tapi kita lebih spesifik lagi, mungkin kita akan membahas beberapa klub nih dari Perliga ya, Mas ya. Sebenarnya nggak semua karena nggak bisa kita sebutin satu-satu nih, tapi mungkin nama-nama yang nggak asing lah di telinga para pecinta sepak bola ya. Tapi sebelum itu, Mbak, kita sebutkan saja 5 transfer termahal di bursa transfer musim ini. Nah, menariknya tidak ada seorang Lionel Messi maupun juga Cristiano Ronaldo, Mbak. Yang udah jelas-jelas ternama, tapi mungkin juga dari faktor usia, Messi memang sama Ronaldo juga kalah ya dari yang lain ya. Nah, siapa ini, Mbak, yang menjadi pemecah transfer di musim panas 2021-2020 kali ini? Tentu saja saudagar kaya dari Inggris, yaitu Manchester City ya, yang berhasil mendatangkan Jack Grealish nih dengan harga 117 juta euro atau senilai 1,98 triliun. Itu datangkan dari Aston Villa, Mbak. Karena memang Jack Grealish sendiri pada Euro 2020 kemarin itu namanya mulai naik, Mbak, saat memperkuat timnas Inggris. Terus juga selanjutnya yang gak kalah mengejutkan, Mas, karena yang kedua ini dipegang oleh Romelu Lukaku nih, yang didatangkan Chelsea dari Inter Milan. Sebenarnya dia juga memang pemain senior di The Blues sendiri ya, tapi didatangkan dengan harga 150 juta euro atau 1,94 triliun. Kalau dilihat dari usia, Messi sama Ronaldo kan nggak bisa tinggi karena usia nih, tapi Romelu Lukaku juga sebenarnya pemain senior juga kan ya di Liga Inggris. Nah, kalau dari usia, Mbak, dibandingkan Ronaldo dan juga Lionel Messi mungkin sedikit agak jauh ya. Karena Romelu Lukaku mungkin pada tahun ini itu masih 28 tahun. Itu menjadi usia yang cukup emas ya bagi seorang pesepak bola profesional. Iya, tapi meskipun begitu dia juga pernah menjadi pemain senior Chelsea ya. Juga ada Jadon Sancho yang didatangkan Manchester United dengan mahar 85 juta euro atau 1,3 triliun rupiah ya. Kemudian di posisi keempat itu ada Achraf Hakimi yang didatangkan PSG dari Inter Milan itu dengan ditebus sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Ya. Dan kemudian di posisi kelima ini cukup mengejutkan, Mbak. Karena Arsenal itu mampu mendatangkan seorang Ben White dengan bayaran sekitar
juta euro atau sekitar 990 miliar rupiah. Kenapa sih Mas kalau Arsenal tuh mengejutkan? Mereka kan juga bisa loh mendatangkan pemain mahal loh, Bisa. kelima loh. Nah, karena kan realistis sendiri, Mbak. Faktanya itu kan Arsenal dari segi finansial tidak terlalu baik lah dibandingkan dengan Manchester Iya. City, Liverpool, dan juga Manchester United. Tapi ternyata juga mampu, Mbak, membeli seorang Ben White, dan juga mungkin ini Arsenal juga selain Ben White juga mendatangkan 2 pemain lain, Mbak. Nanti kita Betul. sebutkan. Iya, tapi mungkin juga itu kebutuhannya Arsenal ya, karena harus memuncaki klasemen ya harus mendatangkan pemain-pemain baru, karena dari kemarin nggak ada nama Arsenal nih bahkan di 10 besar ya. Sekarang juga nggak ada, Mbak. Di 3 besar, di 10 besar tidak ada, karena dari 3 laga awal di Premier League itu mendapatkan 3 kekalahan. Dan terakhir dibantai habis oleh Manchester City dengan skor 5-0 dan membuat The Gunner ini menempati posisi juru kunci. Apakah siap di Liga 2? Enggak, maksudnya kan mungkin masih perlu adaptasi lah masuk pemain-pemain baru ya. Oke, kita lanjut lebih dalam nih mengupas transfer dari Liga Inggris sendiri. Benar. Nah, kita mulai untuk Liga Inggris masuk ke Manchester United, Mbak. Yap, Karena memang pada musim ini juga Manchester United di luar prediksi itu ya bahkan datangkan nama-nama yang cukup terkenal. Ya. Selain tadi Cristiano Ronaldo yang didatangkan kembali untuk kedua kalinya yaitu dari Juventus. Dan nggak dengan status ini ya gratisan loh ya, karena masih tersisa 1 musim ya. Kalau gratisan menyindir yang satu, Mbak. Barcelona ya. PSG. Nah, tadi Manchester United itu mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus, dan juga ada Rafael Varane dari Real Madrid, ada juga Jadon Sancho tadi dari Borussia Dortmund, dan satu lagi, Mbak, itu adalah Tom Heaton itu dari Aston Villa. Iya, jadi 4 yang didatangkan Manchester United ya. Tapi setelah kedatangan Ronaldo nih, apakah ada pemain yang harus didepak nih? Pasti, Mbak, secara otomatis begitu, aturannya kan begitu. Dan korban yang paling terlihat ini, Mbak, atas kedatangan Ronaldo itu adalah seorang Daniel James. Itu dilepas ke Leeds United. Ya harus ada pasti pemain yang terdepak ya, walaupun cuma 1 pemain. Tapi nggak cuma 1 ya, sebenarnya banyak ya yang juga keluar. Tapi mungkin nama-nama yang nggak begitu mendapatkan tempat ya. Oke, selain Manchester United nih, ada juga dari kubu di London nih, yaitu Chelsea serta Arsenal ya. Kalau Chelsea sendiri tadi mendatangkan Romelu Lukaku ya, yang merupakan pemain termahal kedua nih, atau mantan pemainnya Chelsea juga. Terus ya, dan Chelsea mendatangkan cuma 3 pemain nih Mas, yaitu tadi Romelu Lukaku ya yang menjadi pemain kedua termahal yang didatangkan dari Inter Milan. Terus juga ada Saul Niguez yang dipinjam dari Atletico Madrid. Terus juga yang ketiga ada Marcus Bettinelli dari Fulham. Tapi juga beberapa pemain yang keluar juga sebenarnya nggak mendapat tempat juga ya di Chelsea. Tapi juga tadi kedatangan Romelu Lukaku sebenarnya yang menjadi pertanyaan, karena Chelsea sendiri kemarin kan sempat menjuarai Liga Champions ya dengan beberapa pemain muda, dan malah mendatangkan Romelu Lukaku. Kedua nama yang menjadi korban kedatangan dari seorang Lukaku itu adalah Tammy Abraham yang pindah ke AS Roma bersama Jose Mourinho, dan juga ada Batshuayi, Mbak, itu pindah ke Besiktas. Ya, kalau beberapa pemain yang juga pernah nih menjadi sorotan juga ada Kennedy, dia juga keluar ke Flamengo, dan juga ada Kurt Zouma yang ke West Ham ya. Terus ada beberapa pemain lain. Kedatangan Romelu Lukaku ini mungkin aja diharapkan nih untuk pemain depannya agar lebih terpacu ya, karena mungkin harus ada lawan nih agar posisinya merasa terancam dan meningkatkan skillnya ya. Benar. Persoalan dari Chelsea kan memang di sektor penyerangan ya, Mbak. Ya. Di situ memang sudah ada seorang Kai Havertz, Timo Werner. Ya. Tapi tahu sendiri kualitasnya masih di bawah ekspektasi ya, Mbak. Ya, melempem. Maka dari itu mendatangkan seorang Romelu Lukaku merupakan pilihan yang tepat bagi seorang Thomas Tuchel. Dan juga kemarin juga sempat mencetakkan gol ya. Jadi sudah melakukan debut. Iya, jadi ini nggak rugi nih Chelsea mendatangkan Romelu Lukaku kembali ya. Terus juga dari kubunya Arsenal nih ya Mas ya, yang tidak disangka-sangka juga nih mendatangkan pemain termahal yang tadi ada Ben White dari Brighton, terus juga ada Nuno Tavares dari Benfica, terus juga ada Albert Sabi dari Anderlecht, terus juga ada Mika Beret Fulham, terus ada Martin Odegaard dari Real Madrid, dan juga ada Aaron Ramsdale dari Sheffield United ya. Sebenarnya banyak juga pemain yang didatangkan Arsenal. Nah, kalau dilihat dari pergerakan transfer musim ini, seharusnya Arsenal juga bisa berkontribusi banyak atau bisa bersaing banyak di Liga Inggris, tapi justru sebaliknya, Mbak. Nah, kalau pemain yang keluar itu juga dari Arsenal juga banyak, Mbak, seperti David Luiz, ada juga Luke Lang, ada Jason Straha, ada juga Matt Smith, dan juga nama-nama lain, Mbak, yang tidak bisa disebutkan semuanya gitu. Ya, jadinya walaupun banyak 5 yang datang nih, tapi juga banyak yang pergi ya. Salah satunya tadi David Luiz. Satu lagi itu adalah Willian, itu juga keluar. Ya, betul.
Nah, selanjutnya adalah dari Liverpool, Mbak. Ya. Bersama seorang Jurgen Klopp, ini pada musim ini juga tidak banyak mendapatkan atau mendatangkan pemain, Mbak. Ada Mayem ya. Terhitung itu hanya ada satu, Mbak, pemain yang didatangkan. Yaitu adalah Ibrahim Konate yang didatangkan dari RB Leipzig. Sebenarnya Liverpool ini nggak mendatangkan pemain itu bukan sesuatu yang baru, karena di musim kemarin juga mereka ada Mayem nggak mendatangkan pemain bintang ya. Terus juga musim ini juga nggak mendatangkan pemain bintang lagi. Mungkin skuadnya memang sudah dirasa kuat kali ya. Kuat. Tapi juga ada beberapa pemain yang keluar ya Mas ya. Seperti diantaranya adalah pemain juga inti nih, Mbak. Yaitu adalah Wijnaldum itu yang pindah ke PSG, dan juga Adam Lewis itu ke Livingston. Ada juga nama-nama seperti Marco Grujic itu ke FC Porto, dan juga ada Remy Shafak ke Newcastle, dan nama-nama lainnya, Mbak, yang dilepas oleh seorang Liverpool. Iya, benar. Terus kita next nih beralih ke Manchester City ya Mas ya. Manchester City mendatangkan juga nggak banyak nih, yaitu 2 pemain tapi termahal tadi ya, yaitu Jack Grealish dan juga dari Aston Villa, itu juga ada Scott Carson dari Derby County ya. Meskipun mendatangkan pemain termahal nih, tapi juga Manchester City melepas beberapa pemain-pemain bintangnya ya. Di antaranya adalah Sergio Aguero, Mbak. Ini juga nasib dari Sergio Aguero cukup miris ya, Mbak. Iya. Setelah cukup lama bermain di Manchester City, justru dilepas ke Barcelona. Jadi secara gratis juga, Mbak, karena transfernya sudah habis. Bersama juga satu paket Eric Garcia ini juga ke Barcelona, dan nama-nama lain seperti Louis Molden itu ke Wolves, ada juga Jack Harrison itu ke Leeds, dan juga nama-nama lain. Iya benar, mungkin aja juga walaupun sebagai klub terkaya nih di Inggris, tapi juga mungkin membutuhkan dana-dana bantuan nih, makanya melepas Sergio Aguero. Tapi juga Sergio Aguero juga belakangan juga jarang dimainkan karena seringnya cedera ya. Terus kemudian juga dari Tottenham Hotspur nih yang juga nggak kalah mendatangkan beberapa pemain. Ada 5 pemain juga nih yang datang, yaitu ada Pierluigi Golini dari Atalanta, itu juga sepaket dengan Christian Romero yang juga dari Atalanta ya Mas. Dan juga ada Bryan Gil dari Sevilla, ada Pape Matarsa dari Metz, dan juga Emerson Royal dari Barcelona. Dan yang pemain yang keluar itu seperti Danny Rose itu ke Watford, dan juga ada Kenan Ferguson, dan juga ada Jack Ross, ada Aaron Skin, dan juga nama-nama lainnya. Iya, betul. Ada Joe Hart juga di Celtic ya. Nah itu tadi dari kubu Liga Inggris nih. Sebenarnya masih banyak juga pemain yang datang dan pergi nih di Liga Inggris, cuman nggak bisa kita sebutin semua ya Mas ya. Tadi kita hanya sebutin beberapa klub teratas nih. Cuma bonusnya Arsenal ya yang ada dibahas sendiri. Karena kan tadi mendatangkan pemain mahal, jadi kita bahas. Terus juga lanjut aja nih kita ke La Liga ya. Nah, ke La Liga, dan khususnya lagi juga adalah Real Madrid, Barcelona, dan juga Atletico Madrid. Ini memang 3 tim yang bersaing di papan atas di La Liga. Nah, dari Barcelona sendiri tadi sudah banyak disinggung ya, Mbak. Ya. Setelah melepas Lionel Messi ke PSG dan juga datangkan Sergio Aguero dari Manchester City. Nah, untuk lebih lengkapnya itu Barcelona pada musim ini justru selain melepas Lionel Messi, itu juga melepas seorang Antoine Griezmann, tadi juga sudah disinggung, dengan meskipun merugi ya, Mbak. Ya. Nah, kemudian untuk yang didatangkan dari ke Camp Nou itu seperti Memphis Depay dari Olympique Lyon, ada juga tadi Eric Garcia dari Manchester City, ada Sergio Aguero dari Manchester City. Dan terakhir itu adalah Luke De Jong, Mbak. Ya. Itu didatangkan dari Sevilla ke Barcelona dengan status pinjaman. Betul, dan juga setelah Barcelona kita harus membahas dari Real Madrid sendiri ya Mas ya. Real Madrid meskipun mendatangkan pemain baru juga melepas beberapa pemainnya yang mungkin menyesakkan nih. Yang baru dulu, Mbak. Yang baru kan Eduardo Camavinga ya. Itu dari Rennes ke Real Madrid. Betul. Itu pemain muda, dan juga ada David Alaba. Betul. Itu dari Bayern Munchen ke Real Madrid. Nah, untuk yang keluar saya tidak tahu. Nggak tega ya untuk membahasnya ya. Nggak tahu siapa, Mbak? Yaitu adalah mantan kapten dan juga bek ternamanya Real Madrid, Sergio Ramos, yang harus ke Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Lionel Messi. Selain Sergio Ramos, tadi ada juga siapa Mas? Langsung aja Pak sebutin. Aku sudah tak lupakan soalnya. Ada Rafael Varane. Itu pindah ke Manchester United. Dan kemudian juga ada lagi adalah Martin Odegaard yang dibeli oleh Arsenal. Aduh. Enggak, maksudnya kan Arsenal lagi-lagi ke Arsenal loh, dia yang mendatangkan pemain-pemain bintang. Soalnya memang Odegaard ini kan beberapa musim lalu dipinjam oleh Arsenal, dan kali ini dipermanenkan. Iya, betul. Jadi
mantan pemainnya Real Madrid akhirnya ke Arsenal ya. Oke, terus selain dari itu Atletico Madrid ya? Ke Atletico Madrid. Ya. Rival atau juga tim sekota dari Real Madrid yaitu adalah mendatangkan tadi Mbak, dapatkan durian runtuh ya, mendapatkan kembali Antonio Griezmann dengan harga yang cukup murah sebenarnya dari saat menjual. Nah, untuk lebih rincinya lagi Mbak, itu ada nama-nama seperti Hector Bellerin itu dari Arsenal masuk ke Real Betis, dan juga Lucas Perez dari Alaves ke Elche, dan juga ada Unai Lopez dari Atletico Bilbao ke Rayo Vallecano, dan tadi sudah Luuk de Jong ke Barcelona. Nah, setelah Liga Spanyol udah, kita merapat ke Liga Italia ya, Serie A. Juga malah nih ditinggalkan beberapa nama pemain-pemain bintang ya, seperti Cristiano Ronaldo ke MU, terus juga ada Lukaku ke Chelsea, tapi juga mereka mendatangkan beberapa pemain seperti Moise Kean dari Everton ke Juventus, terus juga ada Dennis Praet dari Leicester ke Torino, terus juga Ray Manac dari Barcelona ke Spezia, terus ada Junior Mesias dari Crotone ke AC Milan, terus ada Nikola Maximovic dari Napoli ke Genoa, dan juga Mohamed Ihataren nih dari PSV ke Juventus ya. Dan juga lagi ada tadi Tammy Abraham ya Mbak, yang didatangkan ke AS Roma bersama Jose Mourinho. Dan pada musim ini yang menang banyak nih yaitu adalah Inter Milan ya, karena menjual pemainnya dengan harga yang cukup mahal ya tadi ya. Seperti tadi Achraf Hakimi ke PSG dan juga Inter Milan, Lukaku ke Chelsea. Itu memang mendapatkan uang banyak itu, Mbak. Betul. Tidak seperti Barcelona ya Mbak, menjual secara gratis. Membeli secara gratis. Membeli dan juga menjual ya. Ya, karena Inter Milan sendiri memang diketahui sedang krisis keuangan ya pada musim ini, dan itu cukup disayangkan karena mereka meraih gelar juara pada musim lalu, tapi musim ini malah melepas beberapa pemain-pemain bintang. Termasuk sang pelatih juga Antonio Conte. Betul. Lanjut nih ke Liga Prancis nih ya. Prancis. Liga Paris Saint-Germain. Liga Paris Saint-Germain. Iya, karena dari semua klub mungkin saatnya menjadi sorotan utama adalah Paris Saint-Germain, yang nggak lain mendatangkan duo pemain bintang dan malah menjadikan mereka satu, yaitu Lionel Messi dari Barcelona dan juga Sergio Ramos dari Real Madrid ya. Nah, selain itu juga ada Achraf Hakimi dari Inter Milan, dan juga ada Donnarumma dari AC Milan, dan juga ada Wijnaldum dari Liverpool, ada Danilo Pereira dari FC Porto, ada juga seorang Nuno Mendes itu dari Sporting Lisbon. Iya nih, jadi ada 7 pemain yang didatangkan oleh Paris Saint-Germain ya, meskipun sebenarnya kedatangan yang dibilang sia-sia juga enggak, tapi juga menghambur-hamburkan uang juga enggak juga karena banyak yang gratis ya. Benar sih Mbak, benar-benar. Tapi justru membuat persaingan di skuad PSG juga akan lebih sengit ya. Lebih sengit karena di situ tadi sudah ada nama-nama seperti Neymar, Di Maria, Kylian Mbappe, dan juga ada Icardi juga. Tapi kedatangan pemain-pemain bintang itu justru malah membuat khawatir karena persaingan di Liga Prancis sendiri akan monoton karena langsung dipegang oleh Paris Saint-Germain ya. Meskipun sebenarnya tanpa mendatangkan pemain itu pun sebenarnya juga PSG merupakan favorit juara ya Mbak, di Liga Prancis, apalagi ditambah 7 pemain baru ini. Mungkin 17 kontestan lain atau kontestan lain di Liga Prancis harusnya sudah mengakui Mbak. Iya. Juara udah langsung aja deh, nggak usah bertanding ya. Harusnya langsung dikasih saja trofinya. Iya, udah ada Neymar, Mbappe masih kurang. Tapi sebenarnya kan yang dituju oleh PSG sendiri bukan di Liga Domestik ya, melainkan Liga Champions yang kemarin udah di depan mata pun juga gagal nih, meskipun sudah ada Neymar dan juga Mbappe. Jadi mungkin dirasa kurang ya. Apakah mendatangkan Messi bisa mendapatkan Champion? Nah, harusnya sih sudah menjadi garansi ya Mbak, iya, untuk mendapatkan Liga Champion. Tapi kalau memang belum, nah ini merupakan apes ya Mbak PSG, dan mungkin bisa menjadi andalan untuk bisa mendapatkan Liga Champion adalah mendatangkan seorang Cristiano Ronaldo, Mbak. Karena memang identik dengan Liga Champion seorang Ronaldo ini. Tapi kemarin di Juventus nggak dapet champion juga tuh Ronaldo. Oh iya, ralat. Karena memang juga faktor usia. Mungkin juga memang bukan Ronaldo jawabannya, tapi mungkin malah memanfaatkan pemain-pemain bintang lah. Mungkin harus dimaksimalkan kali ya. Sudah ada Mbappe, Neymar. Mungkin juga nanti kalau melihat duetnya Messi dan juga Sergio Ramos ya, yang belum terjadi ya karena Ramos masih juga cedera. Kita tunggu aja ya. Mungkin kalau ini tidak jadi juara Mbak, mungkin yang salah bukan pemainnya, tapi adalah pelatihnya. Nah, siapa nih pelatih yang harus datang nih? Nah, karena kan pelatih dari PSG saat ini Mauricio Pochettino itu kan memang dari segi pengalaman Liga Champions masih kurang ya. Masih minim ya. Masih minim. Apakah perlu mendatangkan seorang Zinedine Zidane? Nah, apakah perlu Zidane? Apakah perlu yang lain nih, Thomas Tuchel yang kemarin on fire di Chelsea? Padahal kemarin dibuang oleh PSG, malah gimana di Chelsea?
Jadi apakah emang kutukannya di PSG sendiri kan? Karena pelatihnya keluar juga memenangkan champion ya. Tapi kita tunggu aja karena memang PR-nya PSG itu bukan di liga domestik, karena memang kalau udah dari kualitas bintang ya itu harus menang lah ya kalau di liga domestik, tapi di champion masih banyak yang harus mereka kalahkan, apalagi Manchester United kedatangan seorang Cristiano Ronaldo. Nah untuk selain PSG nih Mbak, karena kan di Liga Prancis juga ada nama-nama yang Ada. Sebenarnya 1-2 sih Mbak yang juga ikut bersaing meskipun dengan skuad yang tidak terlalu baik dengan PSG. Itu seperti AS Monaco dan juga ada sang juara bertahan. Ini juga cukup mengejutkan, mampu mematahkan dominasi dari PSG yang merupakan memiliki skuad mewah. Itu adalah Lille ya. Nah kalau musim ini yang menang bukan PSG kebangetan sih ya, malah kalah dari AS Monaco atau Lille. Langsung aja bubarin PSG. Bubarin ya. Oke lanjut nih, setelah udah tadi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Paris Saint-Germain, terus Bundesliga ya. Benar, ini Liga Bayern Munchen ya. Ini juga kurang karena asik monoton ya, juga nih ya. Di situ kalau untuk pergerakan transfer dari Bundesliga juga terlihat sepi ya Mbak. Betul. Seperti kalau dihitung itu hanya ada seperti David Alaba itu dari Bayern Munchen ke Real Madrid, dan juga dari Jadon Sancho dari Borussia Dortmund ke Manchester United. Dan selain itu mungkin nama-nama yang tidak memiliki bintang. Benar. Meskipun banyak juga yang datang dan pergi ya, tapi juga masih di liga domestik juga ya. Jadi mungkin aja Bundesliga masih akan gitu-gitu aja ya. Setelah memang pada musim ini yang menjadi sorotan pasti akan Liga Inggris dan juga Liga Prancis. Setuju, Mbak. Nah itu tadi nih, kita kan udah bahas nih beberapa pemain yang datang dan pergi. Sebenarnya nggak bahas semua ya, kita ulas ya, karena hanya pemain-pemain bintang dan juga klub ke papan atas nih. Masih ada nggak Mas yang mau dibahas nih? Kalau transfer musim ini mungkin sudah selesai Mbak, karena juga sudah ditutup. Betul. Nah, kita tunggu kejutan di bursa transfer edisi ke depan. Betul. Karena di situ sudah ditunggu adalah bintang dari PSG, Kylian Mbappe yang akan hijrah ke Real Madrid. Karena itu sudah pasti Mbak, tinggal menunggu waktu saja. Iya, karena musim ini katanya ditolak ya. Ditolak karena memang masih tersisa satu tahun untuk status atau transfer dari seorang Mbappe. Ya benar, semoga nih pada transfer musim depan nih nggak cuma nama Lionel Messi dan Ronaldo lagi nih yang menghebohkan nih, tapi juga Kylian Mbappe dan juga Haaland nih. Karena Mbappe kabarnya ke Real Madrid dan juga Haaland ke Manchester City ya. Nah, ke Liga Inggris lebih tepatnya. Ya, apakah akan terjadi nih? Tapi kita tunggu aja di transfer musim depan ya. Kayaknya itu aja ya Tribuners yang bisa kita bahas soal bursa transfer musim ini. Kita akan kembali lagi di Football Times di pekan selanjutnya, nggak kalah menarik ya Mas? Benar. Bersama saya Claudia Noventa. Dan saya Irfan Fajar. Sampai jumpa Tribuners, see you. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.